Mari kita masuk dalam doa untuk persiapan ibadah pada malam hari ini. Dipuja, dipuji, dipermuliakan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang telah memperkenan kami semuanya berangkat dari rumah kami masing-masing tiba di tempat ini. Tujuan kami adalah untuk membangun ibadah dalam rangka mempermuliakan nama Allah Bapa. Namun kami mengakui bahwa diri kami masih jauh dari apa yang Bapa kehendaki untuk kami hidup. Banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami ini, ya Tuhan Yesus, perkenankanlah kami mohon pengampunan dan mohon kami dilayakkan semuanya agar apa yang kami lakukan dalam tuntunan, pimpinan, penguasaan, dan berkat Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami menyerahkan saat ini baik Pak Edi Mulyono selaku imam, Pak Dwi Cahyono yang akan menyampaikan hikmat pemberian Tuhan Yesus melalui firman yang akan direnungkan pada malam hari ini. Demikian juga kami didukung baik oleh Mas Andika, Pak Eta, Bu Erna, demikian juga Mbak Lili dan juga Koko Hasani, serta anak-anak baik itu Ornel, Nathan dan juga Dimas, serta Kevin dan Niko. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami semuanya sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas apa yang kami akan lakukan sebagai tugas kewajiban kami masing-masing. Dan kami juga menyerahkan peralatan baik itu sarana listrik dari PLN maupun wifi yang digunakan, laptop, mic, semuanya Tuhan Yesus jamah dan berkati sehingga acara ini berlangsung di dalam tuntunan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pembagian tugas pelayanan ibadah pada saat ini, yang doa mohon pengampunan dosa Ibu Eta, kemudian doa pembukaan Ibu Erna, doa syafaat penutup Ibu Lili, lalu yang membacakan firman nanti Pak Edi dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Kemudian pembagian tugas pada saat ini. Shalom alaihim bisem Yesua Hamashiach. Bialahem shalom bisem Yesua Hamashiach. Segala puji dan rasa syukur mari kita aturkan pada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, yang oleh kasih-Nya kita disertai sampai pada malam ini. Kita bertemu dalam suatu ibadah untuk kemuliaan nama-Nya bersama saudara-saudara kita di rumah. Marilah kita angkat pujian untuk kemuliaan-Nya, bertemu dengan saudara 517. Tuhan
firman-Nya, bila ada 2 atau 3 orang lebih berkumpul atas namaku, atas nama Yesus, Tuhan Yesus berkenan hadir. Oleh karena itu mari dengan sukacita ibadah kita disertai oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian kembali nomor 40 di hadapan hadiratku. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku yang ingin selalu meninggikan namanya. Mari bersama-sama kita mengoreksi diri betapa kita penuh dosa dan kelemahan. Oleh karena itu agar kita layak menghampiri hadiratnya yang kudus dengan penuh kerinduan itu, kita bawa dosa kita serahkan dosa-dosa kita di hadapannya dengan pujian di muka Tuhan Yesus.
Saudaraku, mengingat akan dosa yang kita aturkan kepada Tuhan Yesus akan menghalangi keberadaan kita di hadapannya. Oleh karena itu mari mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbahagialah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan pada kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada kesempatan yang indah saat ini Bapa telah mengumpulkan kami untuk membangun ibadah saat ini. Sungguh Bapa, ini anugerah yang luar biasa bagi kami. Dan Bapa, sebelum kami memulai ibadah ini, kami menyadari begitu banyak dosa, begitu banyak hal-hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami yang mendukakan hati Bapa, yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, kami mengakui segala beban dosa di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke hadapan Bapa. Kami mohon ampun ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mengampuni dan melayakkan hidup kami untuk beribadah pada malam hari ini. Sungguh Bapa, inilah penyerahan dosa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan Yesus berkenan menerima anak-anaknya yang benar-benar sepenuh hati menyerahkan dosanya. Tuhan Yesus berkenan mengampuni. Oleh karena itu mari kita sambut pengampunan ini dengan rasa syukur, dengan rasa hormat. Kita masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Ku bersukacita bersama malaikat di surga di hadapannya yang Maha Kudus. Bersama malaikat di surga nyanyi takbir untuk Dia, bermasmur bagi muliakan nama-Mu. Yesus kami memuji, aku angkat tanganku
dengan penuh kerendahan hati kami bersama ya Bapa, dan dengan penuh rasa syukur di hadirat-Mu atas anugerah pengampunan dosa yang boleh kami terima pada malam hari ini. Sehingga Bapa layakkan kami boleh bersama-sama beribadat, baik di tempat ini dan bersama saudara-saudara kami yang berada di rumah. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa, kami serahkan saudara-saudara kekasih kami yang membersamai kami dan yang memimpin peribadatan ini, baik itu Pak Dwi Cahyono, Bapak Edi Mulyono, juga Bapak Gunawan Wibisono. Kiranya kasih kuasa-Mu melimpah kepada kami, membimbing kami melalui firman Bapa yang sudah Bapa sediakan bagi kami. Dan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bertugas dalam pelayanan malam hari ini, baik berdoa, syafaat dan penutup, juga pembacaan firman dan perenungannya. Semuanya kami serahkan tetap di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Bapa, kami serahkan di mana tempat kami beribadah. Di ruangan ini, juga di hati kami, Bapa kuduskan, bersihkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kuduskan, jauhkan dari segala kuasa di luar Kristus. Yang kami undang hanya kuasa Roh Kudus yang membersamai kami. Peribadatan awal, pertengahan sampai selesainya, kami serahkan seutuhnya, sepenuhnya kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kita akan menerima anugerah firman malam ini. Oleh karena itu kita siapkan hati kita rindu akan firman-Nya seperti rusa rindu sungai. Mazmur 10. Tuhan Yesus segalanya bagiku. Itulah ungkapan hati kami. Setelah Tuhan Yesus menghapus segala dosa kami di kayu salib, melalui darah-Mu yang kudus, kami sungguh merasa berarti, mempunyai juru selamat yang menyadangkan kehidupan kekal bagi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mendekat di hadirat-Mu, rindu akan sapaan firman-Mu. Tuhan Yesus, peparing firman kami telah terima, kami hendak gumuli bersama. Oleh karena itu hadirlah Roh Kudus, hadirlah setiap hati yang membuka, tinggallah bersama kami. Pak Dwi Cahyono yang Bapak utus menyampaikan permenungannya, kiranya Tuhan Yesus juga kuasai, sehingga apa yang disampaikannya
semata-mata seturut kehendak Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Keparing firman dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Yang demikian sabdanya, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amin. Alehem Bisem Yesua Hamasya. Shalom Bisem Yesua Hamasya. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, bersyukur kalau pada saat ini kita diberi kesempatan dan niat hati untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saudaraku, hikmat pengajaran firman pada malam hari ini yaitu tentang mengikut jejaknya, mengikut jejak Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kalau kita kembali mengingat, meneliti bagaimana karya Tuhan Yesus pada waktu beliau ada di dunia, kita tahu melalui Alkitab hampir setiap hari banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengikut Tuhan Yesus. Namun, apakah motivasi mereka di dalam mengikut Yesus? Tentulah berbeda-beda, bermacam-macam. Ada di antara mereka yang mengikut Yesus karena kagum terhadap pribadi Yesus, mengagumi pribadi Yesus, mengagumi pengajaran-pengajaran Yesus. Dan ada yang hanya sampai di situ, mengikut Yesus hanya sebatas karena kagum akan pribadinya, akan pengajarannya yang baik. Bukankah saudaraku, di zaman kita sekarang ini juga sangat banyak orang yang kagum terhadap pribadi Yesus, sifat-sifat karakter Yesus, pengajaran Yesus, tetapi cukup sampai di situ. Tidak sedikit, saudaraku. Kemudian ada sebagian orang yang mengikut Yesus itu karena sangat mengharapkan pertolongannya, mengharapkan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang bergumul diberi kelepasan. Begitu banyak pada waktu itu yang juga mendapatkan pertolongan, mujizat dari Tuhan. Namun juga tidak sedikit setelah mendapatkan mujizat Allah, menerima kesembuhan, menerima kelegaan, ya sudah cukup sampai di situ. Mengikut Yesusnya sampai di situ saja. Dan masih banyak motivasi mereka untuk mengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih,
Oleh karena itu, ketika dalam bacaan tadi ada orang yang menyatakan ingin ikut Yesus, Tuhan Yesus tidak serta-merta mengiyakan. Tetapi Tuhan Yesus nanting, ya bahasa Jawanya. Ya, nanti bahasa Indonesianya dicari sendiri ya. Nanting kepada orang-orang itu. Ya. Serigala mempunyai liang. Burung di udara mempunyai sarang, tetapi aku, anak manusia, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, ya sarang itu kan sebagai tempat tinggal. Pada waktu itu bagi burung ya. Liang tempat tinggal, tempat berteduh bagi serigala pada waktu itu. Kalau sekarang bagi manusia ya rumah. Tetapi sesungguhnya penantingan ini bagi manusia bukan sekedar rumah sebagai tempat tinggal, saudaraku, tetapi sudah lebih luas. Ditunjukkan, ya. Aku ini tidak mempunyai rumah, maksudnya rumah itu bisa menjadi bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai suatu prestise, ya. Di mana orang mati-matian mewujudkan rumah ini supaya prestisenya bisa terangkat. Rumah juga lambang bagaimana kebanggaan diri manusia. Manusia mau mati-matian berjuang ya, supaya mempunyai harga diri dalam bentuk rumah. Ya. Ya. Bahkan dengan rumah manusia sangat mengharapkan mendapat pengaruh yang lebih luas, dihormati oleh banyak orang ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menunjukkan kalau kamu ikut aku, rumah saja aku tidak punya ya. Artinya Tuhan Yesus itu nanting ya. Siapa yang mau ikut Yesus itu harus mau melepas ya. Kebanggaan diri, prestise, ya, harga diri, kehormatan diri secara duniawi ini mau dilepas, artinya digeser supaya posisi Yesus ini yang menjadi prioritas. Tentu bukan berarti kita tidak boleh punya rumah, ya, tetapi bagaimana yang membuat kita terikat oleh harga diri, kehormatan diri, prestise, ya, itu harus kita sisihkan, ya, dan Yesus menjadi prioritas yang utama. Dalam bacaan tadi, saudaraku, dijelaskan bagaimana ketika Yesus memanggil beberapa orang untuk mengikut Yesus, ternyata juga masih separuh-separuh ya. Iya, aku ingin ikut engkau, tetapi izinkan aku ini, aku itu ya. Ada kesediaan ikut karena tahu bahwa Yesus itu ada pribadi yang luar biasa. Tetapi belum sepenuh hati, masih memberatkan hal-hal yang duniawi. Tadi disebutkan ya, aku masih ingin menguburkan bapakku ya, aku tak pulang dulu pamit pada keluargaku. Artinya saudaraku, bagaimana ketika Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikut yang sejati, itu seringkali orang masih semoyo ya. Masih nyanggupi ya, karena manusia ini belum bisa terlepas dari ikatan-ikatan secara dunia ini. Artinya manusia masih dibelenggu ya oleh kekuatan-kekuatan dunia ini, sehingga tidak mampu mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Ya, bahkan di ayat-ayat berikutnya tadi ya disebutkan ya, kalau kamu membajak ya, lalu menoleh ke belakang, kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya kalau kita ini ingin ikut Yesus setengah-setengah, saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Bahasa yang lebih tegas, kamu tidak layak untuk mendapat kerajaan Allah. Artinya saudaraku, dari sini jelas, kalau kita mengikut Yesus separuh-separuh, tidak berhak atau tidak mendapatkan kerajaan Allah.
Jadi kerajaan Allah ini diperuntukkan orang-orang yang ikut Yesus sepenuh hati. Jadi ternyata saudaraku, kita tidak boleh bangga ya. Jadi orang Kristen ini ya, apakah kita sudah ikut sepenuh hati atau belum? Apakah dunia masih mengikat kita? Ya. Karena kalau separuh-separuh jelas tadi ya, tidak berhak, tidak layak mendapat kerajaan Allah. Kita ingat ya peristiwa bagaimana keluarga Lot ya diselamatkan oleh Allah melalui malaikat ya. Kan yang selamat hanya Nuh dan kedua anaknya. Oh, saya ulang, Lot dan kedua anaknya. Tetapi istrinya tidak terselamatkan. Sebenarnya sudah dalam proses ya, diajak malaikat keluar dari Sodom Gomora. Tetapi karena menoleh ke belakang, ya, setengah-setengah ikut malaikat ini ya. Dia memberatkan apa yang dimiliki secara dunia ya. Akhirnya kan dikisahkan itu menjadi tiang garam, artinya tidak terselamatkan. Saudaraku, ini sebenarnya perlu kita renungkan. Karena banyak kita ini bangga jadi pengikut Yesus tanpa mawas diri, koreksi diri. Mengikutnya ini separuh-separuh, 1/4, 3/4 atau penuh. Ingat ya tadi ya, kalau kita menoleh ke belakang, ya seperti istrinya Lot tadi, sekalipun sudah dalam proses diajak malaikat keluar dari Sodom dan Gomora. Nah, saudaraku yang terkasih, kita melanjutkan lagi perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ya tentang bagaimana banyak orang yang masih semoyo ya menunda waktu untuk ikut Yesus. Di Lukas 14, Mas Andika ya. Lukas 14 ayat 18. Lukas 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Ya. Itu dalih atau alasan orang, segolongan orang ya. Jadi ketika Yesus menghendaki dia mengikutnya ya, dan jelas mereka juga paham kalau mengikut Yesus ini akhirnya mesti bahagia dan selamat. Sudah dipahami. Tetapi hambatan itu tadi ya, ladang yang menggambarkan kekayaan, itu membuat dia tersendat ya, menghalangi dirinya untuk ikut Yesus. Jadi ya, alasan pertama itu alasan harta kekayaan. Jadi ternyata juga harta kekayaan itu kita harus waspada. Banyak orang yang semakin kaya hidupnya tanpa hikmat Allah, itu menghalangi dirinya untuk mengikut Yesus sepenuh hati. Ya mengikut kelihatannya, tetapi seperti istrinya Lot tadi, ya, masih menoleh ke belakang. Jadi perlu waspada saudaraku, harta kekayaan dunia ini bisa menjerat, menghalangi seseorang untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Yang 19, Lukas 14 ayat 19. Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Ya, golongan yang kedua ini adalah golongan orang yang rindu ya, menghargai panggilan Allah itu. Karena tahu panggilan Allah itu luar biasa, mendatangkan kebahagiaan, tetapi terhambat, terjerat oleh pekerjaan ya. Lembu kebiri, aku akan mencobanya. Bagaimana lembu itu biasanya untuk membajak, untuk menarik pedati ya, yang menggambarkan pekerjaan. Bagaimana kita juga harus berwaspada saudaraku, minta hikmat Allah agar pekerjaan yang kita lakukan ini tidak menjerat kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mengikut Yesus ya. Karena
Bisa jadi pekerjaan ini menjadi dewa, ya, menjadi berhala bagi seseorang, ya, jikalau tidak minta hikmat dari Allah. Monggo Bu Erna yang ayat 20, Lukas 14. Lukas 14 ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, golongan yang ketiga ini orang yang rindu ikut Yesus tetapi tidak berhasil karena masalah keluarga, ya. Artinya keluarga itu tidak menjadi berkat tetapi menjadi penghalang seseorang untuk ikut Yesus. Jadi kita juga harus minta pertolongan Yesus supaya keluarga ini tidak sampai, ya, membuat halangan kita selamat untuk ikut Yesus. Tapi jangan khawatir saudaraku, kalau begitu kekayaan itu tidak baik, ya, pekerjaan tidak baik, keluarga tidak baik, tidak saudaraku. Kalau kita mohon hikmat Allah, maka kekayaan itu menjadi kemuliaan namanya. Pekerjaan itu juga diagem oleh Allah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Keluarga itu akan menjadi support semangat kita untuk mengabdi kepada. Tetapi kita perlu diingatkan supaya berwaspada terhadap hal-hal tersebut di atas. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bagaimana keputusan dan sikap Paulus, ya, setelah bertobat dari seorang Paulus itu, ya. Kita lihat di Galatia, monggo Mbak Lili, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Mengapa Paulus sampai kepada keputusan hidupku bukan kuhidupi sendiri, hidupku akan manut kepada Kristus, biar Kristus dan kehendaknya yang menguasai hidupku. Karena bagian akhir tadi Paulus sangat menghargai Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya bagi kehidupan Paulus. Inilah yang mendorong Paulus, ya, sehingga dia rela hidupnya tidak dihidupi dirinya, ya, tetapi dikuasai oleh kehendak Kristus. Nah, sayangnya seringkali kita ini orang yang mengaku percaya Yesus tetapi tidak menghargai karya penyelamatan Allah yang tidak ada bandingannya, saudara. Kasih Allah yang besar yang sudah dilimpahkan kepada kita ini tidak mampu mengetuk hati untuk diri kita turun untuk dikuasai oleh Kristus. Tidak, ya. Karya penyelamatan sedemikian agung dan mulia itu tetap, ya, menempatkan diri kita ini sebagai takhta dalam hati, ya. Kristus itu masih, kalau bahasa Jawanya itu tambal butuh, ya. Kalau perlu ya Yesus diundang, tapi kalau tidak ya tetap dirinya, ya, tidak sedikit, saudara. Inilah yang mendukakan hati Kristus, ya. Mari kita meneladani Paulus yang sudah bertekad, hidupku tidak akan kuhidupi sendiri, tetapi aku tunduk diperintah oleh kehendak Kristus. Dan luar biasa, saudaraku, ya. Akhirnya Paulus kan menjadi jalan berkat bagi begitu banyak orang, termasuk kita, ya, jemaat Allah yang ada di Indonesia ini. Saudaraku yang terkasih, ya, kita diminta untuk meneladan Kristus, ya. Karena kan kita tahu Kristus menderita itu kan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk kita, orang-orang berdosa ini. Sehingga kita diminta untuk meneladani. Kalau Kristus mau menderita, kita ya diminta untuk belajar mau menderita sebagai anaknya Kristus. Nah, saudaraku, ya, mengikut Yesus
mengikut jejak Yesus, ya, saya ulang, mengikut jejaknya Yesus itu berarti mau dan bersedia dan tulus ikut Yesus kemana saja Yesus pergi, ya. Kemana saja Yesus pergi, ini berarti mengikut jejak Yesus, ya. Nah, umumnya orang kan mengikut jejak Yesus itu kalau jejaknya pas, iya, di jalan yang enak, yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi ketika dilihat, loh, jalan Yesus kok menuju penderitaan, ya. Maafkan Yesus, aku masih repot ini, masih repot. Jadi, ya, sesungguhnya kita ini seperti itu, ya. Mengikut Yesus kalau di jalan yang berkat saja, ya. Tapi kan Yesus mengendaki jalan penderitaan pun kita ikut di dalamnya. Ya. Monggo di 1 Petrus 2, ya, Pak Sani, ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, mengikut jejaknya, saudaraku. Jadi bukan hanya mengikut Yesus, ya. Mengikut Yesus itu ya yang kalau enak. Kalau jejaknya ya kemanapun, ya. Suka duka, enak tidak enak, ya kita mau ikut, setia di sana. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dan saudaraku yang terkasih, sungguh, ya, mengikut jejak Yesus itu sesungguhnya adalah bekerja bagi Allah, ya. Jadi mengikut bukan, ya, istilah apa Madura apa itu norok buntek, ya, ikut aja, ya. Tetapi mengikut Yesus itu sesungguhnya bersedia bekerja, melakukan pekerjaan Allah. Jadi ada aktif, ya. Tidak ikut dalam arti yang pasif ini, saudaraku. Coba di 1 Korintus 15:58 kembali Mas Andika. 1 Korintus 15:58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi sekali lagi mengikut Yesus berarti melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita diminta untuk semakin giat, ya. Tidak goyah oleh keadaan, oleh situasi. Terlebih-lebih di masa pandemi ini, ya, tidak sedikit kita anak-anak Tuhan Yesus yang, ya, di rumah saja, ya, dalam arti yang negatif, ya, tidak berbuat apa-apa. Nah, ini kan tentu tidak dikehendaki. Walaupun di rumah, tetapi bagaimana berita Injil ini terus berjalan, ya, seperti Paulus itu, ya. Dia di dalam penjara tetapi suratnya ini kemana-mana, menggembalakan jemaat, menjadi berkat bagi banyak orang, melebihi ketika dia berkhotbah yang hanya didengar oleh puluhan orang, ya, atau ratusan orang. Tetapi dengan suratnya yang diilhami Roh Kudus ini menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus, ya. Tidak boleh goyah sekalipun situasi kondisi. Tetap bekerja bagi pekerjaan Allah. Karena jerih lelah kita itu dipirsani, ya, dilihat oleh Allah. Kita tidak perlu ingin dilihat oleh manusia, tidak usah kita mengharapkan upah manusia, ya. Bahkan mungkin upahnya ya celaan, cacian, tidak apa-apa. Yesus yang akan memberi upah, ya, pada saatnya kepada kita ini. Dan saudara-saudaraku, ya, pada akhirnya kita minta kekuatan, ya, karena mengikut Yesus itu kan ikut juga dalam penderitaannya, ya. Tetapi Paulus
menyampaikan ya bahwa penderitaan sebagai anak Kristus di dunia ini digolongkan penderitaan yang ringan ya. Semua penderitaan yang dialami anak-anak Yesus di dunia ini digolongkan penderitaan yang ringan karena tidak sebanding dengan kemuliaan kekal ya yang akan kita terima nanti ya. Dan ingatlah saudaraku, setiap penderitaan yang dialami anak-anak Yesus ya, ya, setiap penderitaan yang dialami oleh anak-anak yang setia mengikut jejaknya itu sesungguhnya sedang mengerjakan kemuliaan kita. Jadi ini hiburan bagi kita, saudara, penguatan. Ketika saya menderita, berarti kemuliaanku sedang dikerjakan oleh Yesus. Jadi keluhan itu akan menyingkir ya. Setiap penderitaan di dalam kita mengikut jejak Yesus, itu sesungguhnya Yesus sedang mengerjakan kemuliaan bagi kita, bagi anak-anaknya, yang pada saatnya nanti akan benar-benar kita terima. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia mengikut jejaknya kemanapun Yesus pergi, apapun konsekuensinya sampai pada akhirnya nanti. Roh Kudus menolong kita dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur saudara-saudaraku, pada malam ini kita kembali diingatkan, ditanting, diuji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia mengikut Yesus dengan segala permasalahan yang kita hadapi masing-masing maupun bersama-sama. Dengan kondisi bangsa yang demikian ini, pasti semuanya merasakan, tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan tekad Roh Kudus yang akan menyertai kita, kita setia mengikut Tuhan Yesus kemanapun pergi. Kita akan mengucap syukur kepadanya dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa nomor 586. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Bapa, mampukanlah kami mengikut jejak Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami, di dalam suka dan duka. Mohon Roh Kudus beri kekuatan kami untuk kami tetap taat setia mengikut kehendak-Mu, dan terlebih mampukanlah kami untuk hidup menjadi berkat, bahkan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk terus setia di dalam segala keadaan saat ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Bapa, beri kekuatan para imam yang telah Bapa pilih untuk memimpin setiap persekutuan. Terlebih saat ini Bapa,
banyak saudara-saudara kami para imam yang sudah dalam kondisi sepuh dan sakit. Kiranya Tuhan Yesus terus memberi kekuatan iman, sehingga di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, beliau semua boleh melakukan dengan penuh tanggung jawab dan terus beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Beri kekuatan juga para Soko Guru Piranti untuk terus membangun ibadah. Juga warga beri kekuatan untuk mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Bapa, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini juga yang ada di negara bangsa kami. Kiranya Bapa berkati para pastor, pendeta, juga pengerja gereja dan guru Injil. Mampukan mereka untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak jiwa diselamatkan melalui pemberitaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa negara kami. Bapa berkati pemimpin kami, mulai dari presiden, juga sampai ke pemimpin yang ada di daerah. Tuhan Yesus beri hikmat bijaksana untuk mengatasi segala permasalahan bangsa dan negara kami. Jauhkan bangsa negara kami dari tangan-tangan orang yang jahat, dan berikanlah kedamaian, keadilan, serta kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan persembahan sukarela yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ibadah kami ini akan kami tutup dengan doa yang telah Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.